Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam kita ucapkan, kita perbanyak, kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula khatib memberikan wasiat kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan semaksimalnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, sampai ajal menjemput kita. Maka berusahalah untuk terus bertakwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harji kahijrah ilayya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beribadah di masa al-harj itu seperti hijrah bersamaku. Yang dimaksud kata para ulama, yakni pahalanya seperti pahala hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang pendek dan singkat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah solusi bagi umatnya tatkala mendapatkan masa al-harju. Karena di dalam hadis tadi ada tiga kalimat penting yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah al-ibadah, yang kedua adalah al-harju, yang ketiga adalah al-hijrah. Al-ibadatu fil harji kal hijrah ilayya. Beribadah di masa al-harju seperti hijrah bersamaku, kata beliau. Ini sebuah keutamaan yang sangat besar para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita menyebutkan beberapa faidah-faidah penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yang telah disebutkan oleh para ulama berbagai macam keutamaan dan faidah dalam hadis tersebut, akan kita sebutkan secara ringkas. Namun sebelumnya, secara bahasa, makna dari ketiga kalimat tadi adalah al-ibadah. Ma hiya al-ibadah? Apakah itu ibadah? Kata para ulama kita, al-ibadah fil asli, asal muasalnya secara bahasa ibadah adalah at-ta'ah ma'al khudu' wa tadhallul.
Ibadah adalah sebuah ketaatan yang dibarengi dengan ketundukan dan kerendahan. Itulah ibadah. Sebuah ketaatan yang disertai khudu' wa tadhallul, ketundukan kepada Allah dan kerendahan di hadapannya. Adapun makna ibadah yang diinginkan di dalam Islam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antara definisi yang sangat sederhana namun mencakup kepada makna ibadah yang diinginkan, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup kepada seluruh apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah Ta'ala ridhoi, baik itu berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan lahir dan batin. Kuncinya adalah pada kalimat likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, pada setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dari mana kita mengetahui Allah mencintai sesuatu dan meridhoi sesuatu? Dari dalil, dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di sana ada dalilnya, ada Al-Quran yang menyebutkannya, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya perbuatan ini mendatangkan cinta Allah, perbuatan ini mendatangkan ridha Allah, itulah ibadah. Laksanakanlah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, beribadah di masa al-harj itu seperti hijrah bersamaku. Ini ibadah. Yang kedua, makna al-harju secara ringkas, makna al-harju kata para ulama adalah al-ikhtilat wal ikhtilaf, kondisi kacau balau yang penuh dengan perselisihan. Sebagian ulama mengatakan al-harju adalah al-qatlu, terjadinya pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan, sehingga mereka menggabungkan dan mengkompromikan dari berbagai macam definisi yang disebutkan oleh para ulama, bahwa makna al-harju yang disebutkan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, al-harju adalah ikhtilatu umurin nas ma'al ikhtilaf yufdi ilal qatli. Kata mereka bahwa yang dimaksud al-harju adalah kacau balaunya urusan manusia pada masa itu, disertai dengan perselisihan yang sangat kuat yang bisa mengantarkan kepada terjadinya peperangan dan saling membunuh satu dan yang lainnya. Maka tatkala kondisi seperti yang disebutkan oleh para ulama tadi terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka disitulah keutamaan hadis ini ketika kaum muslimin mengamalkan dari sabda Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, seperti hijrah bersamaku. yakni saat-saat di mana kondisi manusia, kondisi kaum muslimin terjadi ikhtilatu umur ma'al ikhtilaf yufdi ilal qatl, kacau balau, perselisihan yang sangat berat, perselisihan yang sangat besar yang mengakibatkan satu dan yang lainnya saling bermusuhan, bahkan menyeret kepada saling peperangan, saling membunuh satu dan yang lainnya. Maka orang yang meninggalkan perselisihan tadi, meninggalkan kekacauan tadi, kemudian konsentrasi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sama seperti hijrah. Karena makna hijrah juga adalah meninggalkan sesuatu. Sebagaimana Nabi meninggalkan Mekah menuju kota Madinah, meninggalkan Ka'bah, Masjidil Haram, tempat terpuji termulia di buka bumi ini, ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa? Karena fitnah di sana besar pada waktu itu, al-harj. Sehingga apabila kondisi-kondisi seperti ini didapati oleh umatnya, beliau mengatakan al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa al-harj
itu sama pahalanya seperti hijrah bersamaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-hijrah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, makna aslinya adalah al-intiqal, sebuah bentuk perpindahan. Baik itu al-intiqalu min makan ilal makan, perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Al-intiqalu minal fi'l ilal fi'l, perpindahan dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Ini bermakna hijrah. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, al-muhajir man hajar ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang Allah larang menuju perkara yang tidak Allah larang. Itu makna hijrah, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Meninggalkan tempat-tempat maksiat menuju tempat yang di sana dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan masa ataupun tempat terjadinya kekacauan, dia tinggalkan, kemudian dia menuju ibadah kepada Allah. Itu seperti hijrah, kata beliau. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa kita dapati faidah-faidah yang disebutkan juga oleh para ulama. Yang paling utama adalah keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah dari hadis tadi, sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam suasana kondisi al-harju sekalipun, utamakan ibadah. Kenapa? Karena kalian diciptakan oleh Allah untuk itu. Bukan untuk sibuk dengan kekacauan, bukan untuk sibuk dengan fitnah. Kalian diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah. Ini tujuan utama manusia itu diciptakan, sehingga beliau mengembalikan umatnya tatkala terjadi al-harj, tatkala terjadi kekacauan di antara kaum muslimin, tinggalkan itu fitnah. Tatkala seseorang bingung ini yang mana yang benar di antara kaum muslimin, tinggalkan. Sibukkan dengan ibadah. Itu seperti hijrah. Karena untuk itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sibuk dengan kekacauan, bukan sibuk dengan perkara yang dia tidak ada wilayah di sana. Sebagaimana fitnah-fitnah yang terjadi belakangan hari ini. Fitnah besar ketika datangnya pandemi, ketika datangnya wabah COVID-19, guncang kaum muslimin. Terjadi khilaf, baik itu di antara ahlul ilminya berkenaan dengan sholatnya di masjid, baik itu dengan ahli kesehatannya, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahannya, terjadi perselisihan. Maka sibukkan ibadah, jangan sibukkan pada kondisi wilayah yang Anda tidak ahli di dalamnya. Di media sosial sibuk, seakan-akan dia itu ulama, seakan-akan dia itu orang yang ahli dalam ekonomi, berbicara yang bukan pada wilayahnya. Sibukkan diri Anda untuk tujuan utama Anda diciptakan, ibadah. Baik itu Anda ibadah di rumah, ataupun di masjid, ataupun dimanapun di muka bumi ini. Al-ardu kulluha masjid. Kata Rasulullah, bumi ini semuanya itu bisa dijadikan tempat ibadah. Silahkan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian diciptakan untuk itu. Kecuali tempat-tempat yang dilarang, hammam, kamar mandi, wal maqbarah, seperti kuburan. Maka ini faedah yang paling utama, keutamaan ibadah. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Bahkan rasul-rasul diutus oleh Allah untuk ibadah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut, dalam surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat akan ada seorang rasul untuk menyerukan an ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, tinggalkan hal-hal yang tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kesyirikan, hal-hal yang merusak tinggalkan. Fokus dengan ibadah. Bahkan ibadah inilah yang diturunkan oleh Allah ini. Inilah tujuan ibadah, agar umat yang berbeda-beda ini bersatu di atas ibadah.
Allah Ta'ala menciptakan manusia ini bukan di atas satu negeri, bukan di atas satu suku, bukan di atas satu kulit yang sama, tapi berbeda negara. Dalam satu negara berbeda suku, dalam satu suku, dalam satu negara berbeda warna kulitnya, berbeda bentuknya. Tapi Allah Ta'ala inginkan agar umat yang berbeda-beda ini satu di atas ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-92, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni, kata Allah. Sesungguhnya umat ini umat yang satu. Satu di atas apa? Satu di atas ibadah. Ana rabbukum, kata Allah, aku Rabb kalian, beribadahlah kepadaku, kata Allah. Bahkan ibadah inilah yang diharapkan seorang itu mati di atas ibadah. Tatkala ajal menjemputnya, dia berada di atas ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, terus sembah Rabbmu, beribadah kepada Rabbmu sampai maut datang menjemputmu. Meninggallah, matilah di atas ibadah. Sehingga apabila kondisi al-harj, kacau urusan manusia, terjadi perselisihan yang besar, ketika manusia disibukkan dengan al-harj, maka dia mati di atas fitnah, bukan mati di atas ibadah. Padahal yang diinginkan agar seorang itu matinya di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini tidak hanya khusus pada satu zaman yang diinginkan oleh beliau, karena beliau menyebutkannya secara umum. Kapanpun al-harju itu terjadi di tengah-tengah kita, maka ingatlah hadis Nabi ini. Kembalilah kepada ibadah, kembalilah kepada Allah. Jangan menyibukkan diri dengan suasana dan kondisi yang sedang kacau balau. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sana kita dapati ada dari Nabi SAW sebuah hadis yang menunjukkan tanda-tanda dekatnya kiamat, ada ayyamul harji, kata beliau. Baina yaday sa'ah ayyamul harj yazulu fihal ilmu wa yadharu fihal jahlu. Riwayat Imam Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang hari kiamat akan ada hari-hari al-harju, hari-hari yang penuh kekacauan. Apa tandanya? Yazulu fihal ilmu, mulai terangkatnya ilmu, mulai wafatnya para ulama, orang-orang yang ahli dalam ilmu yang sesungguhnya mulai diwafatkan oleh Allah. Wa yadharu fihal jahlu, hari-hari di mana kebodohan yang tersebar di sana. Karena ahli ilmu sudah diwafatkan oleh Allah. Masya Allah, di masa-masa pandemi ini kita dapati ulama kita, guru-guru kita, ustadz kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi kekacauan, kebingungan di tengah-tengah manusia. Satu urusan belum selesai, ditimpa dengan urusan berikutnya. Satu urusan belum selesai, ditimpa dengan urusan besar yang lainnya. Kacau. Pandemilah, demonstrasilah, undang-undanglah, inilah, itulah. Maka orang yang fokus dengan ibadah, semoga mereka mendapatkan pahala hijrah sebagaimana hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardu iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kalian untuk meraih maghfirah di sisi Rabb kalian.
Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan di sisi Rabb kalian. Bersegeralah kalian untuk meraih jannah di sisi Rabb kalian. Jannah yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian itulah karunia Allah. Ia berikan karunia tersebut kepada siapa yang Dia kehendaki. Ia berikan ampunannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ia berikan surga itu kepada hamba yang Dia kehendaki. Dan Allah lah zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar kita, thalabul maghfirah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar ini. Dan perbanyaklah meminta surga Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan mendapatkan surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itulah yang sangat kita harapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.